Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Brian Pitano dengan NIM 213111001 izin menjawab soal UAS terkait mata kuliah Akidah Akhlak. Yang pertama, saya akan menjawab tentang bagaimana penyebab dedikasi akhlak di Indonesia. Ya, yang pertama ini bisa disebabkan karena krisis moralitas, seperti kehilangan nilai-nilai agama dan budaya yang selama ini menjadi pedoman perilaku, sehingga moralitas yang seharusnya menjadi benteng pribadi menjadi lemah. Nah, ini banyak individu dan kelompok yang tidak lagi menjadikan ajaran Al-Quran dan Sunnah sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pengaruh globalisasi. Nah, ini globalisasi ini membawa pengaruh yang sangat besar terhadap gaya hidup, informasi, dan budaya, sehingga banyak orang-orang yang tidak bisa memfilter apa yang masuk ke dia. Jadi semua baik buruknya semua masuk. Oleh karena itu pentingnya kita menjaga moralitas kita, menjaga budaya gaya hidup kita. Yang ketiga, media sosial. Nah, ini berhubungan dengan yang nomor 2 tentang pengaruh globalisasi, bahwa media sosial ini juga berdampak seringkali memperlihatkan gaya hedonisme, kekerasan, dan perilaku menyimpang, sehingga orang-orang yang tadinya nggak tahu, dengan adanya media sosial dia tahu, dan kebetulan yang dia lihat adalah kekerasan, perilaku menyimpang, dan hal tersebut bisa dicontoh oleh pelaku yang melihatnya. Yang keempat, ada pendidikan yang kurang efektif. Lah, ini seringkali kita lihat dari media sosial ini banyak sekali di tempat sekolah, dimanapun tempatnya, bahkan di dalam pembelajaran pun ada murid yang tidak sopan kepada gurunya, ada yang naik sepeda saat pembelajaran dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan saat ini juga kurang efektif. Dan yang terakhir ada keluarga. Nah, ini keluarga ini menjadi peran yang sangat penting dalam pembentukan akhlak, apalagi orang tua. Orang tua ini adalah madrasah pertama, madrasah ula. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, solusi untuk meningkatkan akhlak bangsa, ya, yang pertama tetap pendidikan karakter. Ini dimulai dari tentang pelajaran tentang etika, agama, dan budi pekerti. Yang kedua, peran keluarga. Setelah pendidikan karakter, yaitu peran keluarga, karena keluarga ini menjadikan kuat dalam mendidik anak, serta menanamkan nilai-nilai agama, moral sejak dini. Oleh karena itu, orang tua harus menjadi teladan yang baik, sehingga jika anak itu orang tuanya baik, maka anak itu juga akan mencontoh apa yang anak itu lihat. Jika orang tuanya memberikan contoh yang buruk, maka kemungkinan juga anak juga akan mencontoh yang buruk. Yang ketiga, pengawasan media sosial dan penguatan peran agama. Nah, ini menurut saya itu ada 4 itu tadi. Tentang pengawasan media sosial ini juga perlu, apalagi untuk anak-anak, perlunya orang tua untuk membatasi penggunaan media sosial, baik dari YouTube. Itu bisa, anak-anak sekarang banyak, jika kalau nggak makan, nggak pakai YouTube, itu juga nggak mau makan. Oleh karena itu kita berikan pengawasan yang ketat terhadap media sosial. Dan penguatan peran agama. Agama, apalagi agama Islam, ini bisa dimulai dari sejak dini. Ini sangat penting dan dampaknya untuk di kemudian hari. Menjawab pertanyaan yang kedua, konsep tauhid trilogi atau definisi tauhid trilogi. Nah, ini tauhid trilogi ini adalah pembagian konsep tauhid. Nah, ini keesaan Allah dalam Islam menjadi 3 bagian. Yang pertama tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid rububiyah ini adalah keyakinan bahwa Allah itu satu-satunya pencipta. Ini mencakup segala bentuk keesaan Allah dalam hal mencipta, mengatur, dan memelihara ciptaannya. Sedangkan tauhid uluhiyah ini keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan diibadahi. Ini berfokus pada penghambaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mempersekutukannya dengan yang lain dalam bentuk apapun. Yang terakhir, tauhid asma wa sifat.
ini adalah keyakinan tentang keesaan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, ini bahwa Allah ini memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya dan nama dan dalam nama dan sifat tersebut. Untuk pertanyaan yang ketiga, pencetus tauhid, konsep tauhid trilogi dan tujuannya. Nah, ini tauhid trilogi ini pertama kali dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini pada abad ke-7 Hijriah. Dan tujuannya untuk memudahkan pemahaman tentang keesaan Allah di tengah masyarakat yang pada waktu itu dipenuhi dengan berbagai bentuk penyimpangan akidah. Itu tujuannya. Ada juga tujuan lain, yaitu memperjelas pemahaman terkait tauhid agar umat Islam bisa dengan mudah memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, meluruskan akidah bahwa mengembalikan umat kepada ajaran tauhid yang murni. Jadi pada zaman itu banyak penyimpangan, sehingga tujuannya untuk konsep tauhid trilogi itu tadi, untuk mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk pertanyaan yang keempat, dampak negatif dari tauhid trilogi terhadap tauhid sifat 20. Nah, ini dampak negatifnya. Ini kan tauhid sifat 20 adalah konsep yang berkembang dalam teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini mendefinisikan sifat-sifat Allah dalam jumlah 20 sifat dasar yang harus diketahui dan diyakini. Nah, ini ada dampak negatif dari konsep tauhid trilogi. Yang pertama, perbedaan fokus, di mana trilogi ini fokus kepada keesaan Allah dalam hal penciptaan, ibadah, dan nama sifat. Sedangkan tauhid 20 sifat Allah itu memberikan penekanan pada 20 sifat spesifik yang menjadi dasar pemahaman tentang keesaan Allah. Hal ini bisa menyebabkan perbedaan fokus dalam pembelajaran dan pengajaran tentang tauhid. Yang kedua, potensi konflik teologis. Nah, ini bisa menyebabkan konflik dalam berketuhanan, terutama dalam hal bagaimana sifat-sifat Allah dipahami dan diajarkan. Yang ketiga, kekaburan dalam pengajaran. Nah, dalam hal ini perbedaan pendekatan ini bisa membuat kebingungan di kalangan umat Islam awam, terutama jika tidak ada penjelas yang jelas tentang perbedaan dan persamaan antara kedua konsep tersebut. Sehingga oleh karena itu dampaknya yaitu tadi, membuat umat Islam jika nggak ada gurunya itu menjadi bingung, nggak ada yang menjelaskannya. Nah, ini tapi ada satu hal yang penting perlu dicatat, bahwa kedua konsep yang menjadi dampak negatif itu tadi tujuannya itu untuk memperkuat pemahaman tentang keesaan Allah dan bukan untuk saling meniadakan. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.